Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker, Medcom.id, cerdas dan bernas. Sobat Medcom, persoalan investasi di masa pandemi ini menjadi sangat krusial karena dia menjadi penyangga ekonomi kedua setelah konsumsi. Atau bahkan kalau ditarik-tarik, dia menjadi hal yang pertama. Karena dengan investasi, lahirlah pabrikan, lahirlah produksi, yang kemudian menyerap pula tenaga kerja. Nah, apa kabar investasi kita di tengah pandemi ini? Apakah target 817 triliun investasi yang digaet tahun ini bisa terrealisasi? Bagaimana caranya? Lalu ada tim khusus apa? Nah, ada perbincangan menarik saya dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia. Nah, yuk ikuti perbincangan saya dengan Bung Bahlil berikut ini. Ya, waduh Bung Bahlil, waduh apa kabar? Ini saya sudah lama mengincar Bung Bahlil ini untuk wawancara ini. Baik. Ya, nah ini tentu saja kita bicara tentang konteks antara target, realisasi, dan kondisi mutakhir. Kita menghadapi wabah pandemi. Sementara ekonomi harus terus bergerak. Ancaman resesi ada di depan mata. Lalu salah satu yang diharapkan untuk bisa menyelamatkan adalah kita investasi tetap hidup. Nah, sebagai pertama, apa kabar investasi kita hari ini, Bung Bahlil? Baik, terima kasih Bang atas kesempatan untuk kita bisa berdiskusi ya. Kita tahu semua bahwa COVID ini telah meluluhlantakkan sistem sendi-sendi kehidupan masyarakat maupun dalam berbangsa dan bernegara. Dan itu tidak terjadi di Indonesia, tapi di hampir semua negara di dunia. Dan kalau kita melihat perkembangan bahwa ekonomi global pun sekarang tidak terlalu baik. Dan termasuk di Indonesia di kuartal kedua kita minus 5,3%. Ya. Dan saya pikir ini sebuah tantangan besar untuk bagaimana kita keluar dari kemelut ini. COVID tidak akan mungkin kita hindari, tapi COVID harus dihadapi. Tapi dengan siasat yang baik. Karena ini saya pikir ini bencana dunia menurut saya. Ya. Yang dimulai dari kesehatan yang kemudian berdampak pada ekonomi. Nah, kita tahu bahwa bahwa kontribusi pertumbuhan ekonomi kita sekalipun defisit 5,3%, 57% itu kan dari sektor konsumsi. Betul. Kemudian 31% itu dari sektor investasi. Ya. Artinya apa? Kontribusi pada dua poin ini itu mencapai hampir kurang lebih sekitar 80-90%. Ya. Nah, kalau kita runut lagi, kalau kita bicara tentang investasi, kalau kita bicara tentang konsumsi, itu bicara tentang daya beli masyarakat. Ya. Dan kalau kita bicara daya beli masyarakat, kita runut lagi, itu bicara tentang kepastian pendapatan. Dan kalau kita runut lagi kepastian pendapatan itu harus ada lapangan pekerjaan. Ya. Nggak akan mungkin ada kepastian pendapatan kemudian ada lapangan pekerjaan. Dan kalau kita runut lagi siapa yang akan menciptakan lapangan pekerjaan yang sekarang, yang dulunya itu existing, lapangan pekerjaan itu 7 juta. Kemudian angkatan kerja per tahun 2,5 juta. Dan COVID ini itu terjadi PHK 7-8 juta. Artinya sekarang orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 16-17 juta. Siapa yang akan menciptakan lapangan pekerjaan ini? Ujung-ujungnya adalah harus investasi. Tidak mungkin menurut saya 16-17 juta orang ini akan direkrut lewat PNS atau tentara polisi atau pegawai BUMN. Nggak akan mungkin. Nah, jadi ujungnya ini investasi. Jadi konsumsi itu juga didorong oleh investasi. Ya. Nah, artinya apa? Pintu masuk untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam konteks konsumsi itu adalah investasi. Ditambah lagi dengan 31% investasi. Nah, begitu pentingnya peran investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi itu, maka saya ingin menyampaikan, tadi pertanyaannya adalah apa kabar investasi Indonesia? Nah, saya ingin menjelaskan bahwa target realisasi investasi baik PMA maupun PMDN kita pada tahun 2020 yang awalnya itu dikasih 886 triliun. Tapi kemudian kita melakukan revisi akibat COVID.
menjadi 817 triliun. 817 triliun ini masih lebih tinggi ketimbang realisasi target investasi pada 2019. Yang jumlahnya adalah 809 triliun. Kuartal pertama, di triwulan pertama, realisasi investasi kita kurang lebih sekitar 210,7 triliun. Kemudian di kuartal kita kedua, itu menurun 8,5%. Menjadi 191,9 triliun. Tapi secara akumulasi, pada semester pertama, itu sebesar 402,6 triliun. Sama dengan 49,3%. 817 triliun tersebut. Nah, sudah barang tentu saya akan ingin menjelaskan sedikit tentang komposisi, karena kita berbicara investasi, tapi juga kita setuju bahwa investasi adalah instrumen untuk pertumbuhan ekonomi, termasuk pemerataan pertumbuhan ekonomi pada kawasan. Dan investasi juga adalah mendorong untuk apa yang disebut dengan investasi yang berkualitas. Kalau kita bicara tentang demokrasi ekonomi, kita bicara tentang investasi inklusif, itu harus didorong agar terjadi pemerataan. Nah, oleh sebab itu, dari 402,6 triliun tersebut, posisi PMA kita, FDI kita, itu kurang lebih sekitar 195,6 triliun, atau sama dengan 8,6%. Saya ingin mengulas sedikit tentang FDI. Di beberapa statement hasil survei beberapa lembaga dunia mengatakan bahwa di dunia ini terjadi penurunan FDI kurang lebih sekitar 30-40%. Nah, tetapi di Indonesia, alhamdulillah terjadi penurunan tapi tidak lebih dari 10%. Karena kita closing kita di 2019 itu FDI kita kurang lebih sekitar 52,3%. Dan PMDN kita 207 triliun atau sama dengan 501,4%. Yang menarik adalah sepanjang semester pertama kita mampu menciptakan lapangan pekerjaan terhadap realisasi investasi yang kurang lebih sekitar 402,6 triliun tersebut sebesar 566.194 orang. Nah, kalau kita bicara tentang investasi yang berkualitas, kita bicara tentang penyebaran investasi. Penyebaran investasi antara Jawa dan luar Jawa itu sekarang sudah berimbang, Bang. Di mana Jawa kurang lebih sekitar 51,9%, sementara luar Jawa itu 48,1%. Pemerataan pertumbuhan investasi antara Jawa dan luar Jawa yang hampir berimbang itu adalah cerminan dari keberhasilan pemerintahan sebelumnya yang banyak membangun infrastruktur di luar Pulau Jawa. Karena infrastruktur itu adalah instrumen yang sangat penting untuk kemudian menarik investor dalam membangun investasinya. Jadi ini sudah mulai terasa. Nah, di aspek yang lain saya juga ingin menjelaskan bahwa investasi sekarang kita dorong kepada investasi yang mempunyai nilai tambah. Apa itu? Jadi transformasi ekonomi itu kita artikan bahwa investasi harus memberikan nilai tambah untuk kemudian dibangun hilirisasi. Contoh. Sumber daya alam kita sekarang bagaimana meminimalisir agar tidak terjadi impor lagi. Kita harus membangun hilirisasi di Indonesia. Sekarang nikel sudah kita tidak membangun ekspor or nikel. Kemudian sekarang batu bara yang low calorie kita sudah membangun gasifikasi karena kita masih impor gas itu kurang lebih sekitar 5,6 juta MMTU per tahun. Nah, batu bara low calorie itu bisa dengan gas. Sekarang ada masuk untuk metanol. Itu yang sekarang kita dorong. Jadi investasi-investasi yang betul-betul bisa memberikan nilai tambah dan kalau itu bisa menghasilkan subsidi impor, itu akan mengurangi defisit neraca perdagangan kita. Nah, pertanyaan berikut adalah apakah kemudian BKPM yakin dengan realisasi investasi nanti di akhir tahun 800? Nah, itu yang mau saya tanyakan kedua tuh, caranya bagaimana kan gitu. Ini caranya agak ngeri-ngeri sedap. Saya ingin menjelaskan dulu bahwa kita itu sebenarnya punya cadangan realisasi investasi kurang lebih sekitar 708 triliun. Jadi investasi mangkrak kita, jadi Bang ketika saya masuk di BKPM, di 2019
bulan Oktober, saya mengidentifikasi ada 708 triliun investasi mangkrak. Mangkrak ini terjadi akibat pertama arogansi sektoral antara kementerian lembaga. Yang kedua, aturan tumpang tindih antara bupati, gubernur, dan pusat. Yang ketiga adalah persoalan penyelesaian lahan. Banyak hantu lah di situ saya pikir. Nah, akhirnya lahirlah 708. Ini akumulasi dari 4 sampai 5 tahun. Artinya itu sebetulnya sudah realisasi investasi apa baru komitmen? Baru kalau di dalam BKPM, realisasi investasi itu dicatat ketika investasinya tereksekusi. Angka nominalnya dijalankan. Tapi kalau ini belum termasuk pada realisasi investasi, tapi potensi investasi yang existing. Dalam bahasa saya itu investasi mangkrak. Nah, kemudian orang kan nanya nih, kenapa di saat COVID kok BKPM FDI-nya turunnya dikit, di negara lain banyak. Nah, saya mengoptimalkan dari 708 triliun tersebut yang sudah tereksekusi kurang lebih sekitar 410 triliun. Sama dengan 58%. Jadi yang di depan mata yang sudah dalam rumah kita ini yang kita genjot. Di samping memang kami juga mengurus yang baru. Karena saya merubah paradigmanya. Promosi investasi itu penting. Tetapi kalau cuma sekedar jual kecap, kemudian orang lain yang sudah ada ini tidak memberikan testimoni, saya pikir kesan semu aja yang kita bangun. Tapi kalau yang sudah masuk ini, kemudian kita urus mereka secara selesai, maka saya pikir mereka-mereka ini akan banyak ngomong keluar bahwa sekarang kita sudah berubah. Dan proaktif atau gimana? Proaktif. Proaktif. Jangan BKPM sekarang jangan seperti bos, nggak boleh. Jadi BKPM sekarang harus sejajar dengan swasta untuk menyelesaikan persoalan swasta. Menyelesaikan persoalan pengusaha. Baik pengusaha dalam negeri maupun pengusaha luar negeri. Baik pengusaha besar maupun UMKM. Karena menurut saya UMKM ini juga mereka investor. Yang selama ini kita menganggap bahwa investasi itu yang gede-gede aja. Saya nggak memandang itu. Justru kalau kita memandang yang gede-gede aja, kita telah menaifkan peran penting dari UMKM di mana yang mendorong 60% terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang mampu menciptakan 120 juta lapangan kerjaan. Kontribusi terhadap PDB kita kan hampir 60%. Unit usaha UMKM itu 99,7% dari total unit usaha. Dan mereka jumlahnya 53, hampir 54 juta. 63 sampai 64 juta. Nah kalau negara BKPM cuma mengurus yang gede-gede aja, sementara yang ini nggak kita urus, di mana keadilan ini terjadi? Nah BKPM sekarang berubah. Yang besar kita urus, yang kecil kita urus. Yang asing kita kasih karpet merah, yang dalam negeri kita kasih karpet merah plus. Kira-kira gitu. Jadi semuanya harus jalan. Nah itulah kemudian kenapa dari 410 triliun tersebut mampu kita tekan FDI kita kurang lebih sekitar 195 triliun pada semester pertama. Itu Bang. PMDN kita genjot. Kita datangin mereka. Kita datangin satu persatu. Apa masalah kalian? Kalau ada masalah, cepat sampaikan. BKPM harus proaktif. BKPM jangan seperti orang yang dulu seperti bosi. Nggak bisa lagi kayak itu. Nggak bisa lagi. Ini Bank Dunia udah berubah. BKPM ini kan marketing negara. BKPM ini kan adalah pintu masuk bagi investasi. Kalau BKPM memposisikan diri sebagai investor juga, ya larilah semua investor itu. Lari ke tempat lain. Jadi kita ini pelayan rakyat. Pelayan bagi pengusaha. Itulah beberapa strategi yang kita bangun untuk kemudian mampu kita mendorong dan meyakinkan bahwa target investasi 817 triliun pada tahun 2020 insya Allah tercapai. Kalau ditanya apakah bisa? Saya pastikan insya Allah bisa. Kenapa? Karena masa kritis realisasi investasi kita sudah lewat. Masa kritis kita itu di kuartal kedua Bang. Itu yang sakit, kita di ruangan ICU itu. Sekarang kita sakit tapi sudah tidak di ruangan ICU. Sudah di ruang perawatan lah ya. Ruang perawatan. Dan saya jamin bahwa kuartal ketiga realisasi investasi berdasarkan schedule dari target kita dan konfirmasi kepada semua perusahaan yang masuk dalam checklist kita itu akan naik. Nah, tinggal bagaimana cara metode pengawalan karena ini dibutuhkan strategi baru yang di luar kelaziman karena
COVID ini kan semua belum pernah merasakan ini, Bang. Jadi kita tidak boleh merasa seperti yang maha tahu. Ya. Positioning BKPM tidak boleh posisi seperti maha tahu, tetapi kita harus proaktif untuk kita mencari solusi. Karena pasti masalah. Ini pasti masalah. Dan untuk menyelesaikan masalah, itu harus ketemu antara pembuat kebijakan dengan yang mendapatkan masalah. Dicurkan, baru dicari solusinya apa. Selama tidak melanggar hal-hal prinsip dalam aturan. Karena kalau aturan kita tegakkan pada kondisi normal, aturan normal ditegakkan pada kondisi tidak normal, yang gila itu adalah yang menjalankan aturan itu. Iya. Makanya Pak Jokowi itu selalu berpikir jangan melakukan hal-hal rutinitas dan biasa-biasa. Di tengah situasi abnormal gitu ya? Dengan gaya yang abnormal juga, dan ini persoalan lapangan, Bang. Ini tidak ada teori, saya bilang. Belum ada menemukan itu, bagaimana memanage investasi dari COVID. Belum ada. Jadi yang ada sekarang itu bagaimana intuisi, leadership, kerjasama, proaktif, membangun komunikasi, dan kolaborasi. Dan investasi Indonesia bisa terselamatkan hanya dengan kolaborasi usaha, investor, baik UMKM, baik dalam negeri, luar negeri, dan pemerintah. Nah, kalau tadi proaktif itu ada tim khusus. Kemarin beberapa waktu yang lalu Bung Bahlil sempat menyebut tim mawar, tanda kutip. Nah, itu apa itu? Saya ingin menjelaskan. Karena membangun investasi di era COVID, Bang, dibutuhkan satu cara khusus, penanganan khusus. Sekali lagi saya katakan bahwa di cara-cara yang kondisi tidak normal ini harus pakai cara-cara juga yang tidak normal. Maka cara tidak normal dan tidak lazim dilakukan oleh BKPM yang sekarang saya terapkan adalah saya membentuk tim satgas. Namanya Mawar. Ini sebenarnya Kopassusnya BKPM nih. Ini anak-anak muda yang sangat cerdas, mereka mantan kepala perwakilan BKPM di negara-negara lain, di 9 negara, mereka pulang, saya bentuk. Saya kasih tugas kepada mereka, dan mereka di bawah kendali saya langsung. Saya kasih kewenangan untuk segera mencari perusahaan-perusahaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang melakukan investasi di Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, sedikit perusahaan yang melakukan investasi, tapi banyak negara yang minat. Maka kita harus sebut, saya bilang, nggak bisa kita duduk-duduk aja. Jadi ini sistem investasi yang kita bangun seperti permainan bola, seperti Juventus, menyerang. Artinya kita selesaikan yang di dalam, yang 708 triliun itu, dan yang existing, tapi juga kita menyerang, sekali-sekali menyerang. Dan menyerang itu targetnya harus jelas. Nah, inilah kerja tim Mawar ini, Satgas ini. Dan apa yang terjadi? Mereka kerja 2 bulan sudah mampu mendatangkan 7 perusahaan yang relokasi dari China ke Indonesia. Nah, wilayahnya? Wilayahnya di Jawa Barat, Sumut, Jawa Tengah. Dan saya ingin memberitahukan di 2018, 2019, di mana waktu itu ada 23 perusahaan yang relokasi dari China, tidak satu pun yang ke Indonesia. Ya, betul. Dan ke Vietnam waktu itu ya, kebanyakan ya. Tapi sekarang kita itu sudah 7, bahkan dari 7 perusahaan yang relokasi ke Indonesia, Vietnam mau incar mereka. Jadi ini sudah terjadi pertarungan strategi ini. Udah ada beberapa perusahaan, dan perusahaan itu sudah melakukan konfirmasi kepada tim Mawar. Saya baru tahu. Jadi harus ada cara-cara khusus. Nah, kemudian ada 17 perusahaan yang masuk pada klaster kedua. Mereka ini kita kategorikan sudah hampir pasti, tapi belum pasti. Mungkin baru 70-80% sekarang. Dan ada 119 perusahaan yang berpotensi, yang sekarang masih dalam asistensi kita. Kita hubungi satu persatu untuk bisa masuk ke Indonesia. Itu kira-kira Bang, strategi. Dan ini saya pikir tidak ada teorinya strategi begini. Ya, betul. Ini apa itu nggak ada di sekolahnya. Ini hanya tiba saat tiba akal ini. Tiba saat tiba akal ya. Ini barang harus barang main, Bang. Kalau orang cuma duduk-duduk aja baca buku, udahlah lewat ini barang. Nah, apa namanya? Tadi kan banyak cerita tentang optimisme target. Nah, selama ini kan salah satu keluhan yang dominan dari para calon investor ini kan
birokrasi yang berbelit-belit, birokrasi yang bosi dan sebagainya. Nah, apa yang sekarang masih dikeluhkan dalam konteks birokrasi itu apa? Apa sudah tidak ada jangan-jangan? Jadi gini, jangankan pengusaha bang, saya juga dulu keluhkan sekali. Saya ya, sebagai pernah pengusaha muda ya. Saya ketua umum HIPMI itu ribut terus dengan birokrasi ini. Ya. Harus jujur saya katakan itu. Ya. Nah, mungkin karena saya ribut-ribut itu, kemudian Pak Jokowi tempatkan saya di sini untuk menyelesaikan yang dulu saya ribut-ribut itu. Mungkin begitu. Nah, memang izin ini bang, aturan birokrasi ini, aduh ini sudah, Masya Allah. Saya begitu masuk jadi pemerintah baru saya tahu betul, oh begini tuh repotnya. Jadi dulu bang, di BKPM itu kalau mau daftar perusahaan nih, itu 3 jam dapat NIB, nomor induk berusaha. Tetapi dengan NIB itu kemudian pertanyaan berikut adalah apakah itu sudah cukup untuk dijadikan sebagai dasar secara hukum untuk melakukan aktivitas perusahaan? Belum bisa. Karena apa? Masih ada izin-izin teknis yang dikeluarkan di kementerian lembaga lain. Dan itu harus mendapatkan notifikasi. Itulah dalam kosakata saya katakan begini, kalau naik umroh itu keliling Ka'bah 7 kali. Menitnya pun mungkin sekitar 30 menit paling lama. Ya, kalau banyak orang 40 menit lah. Tetapi kalau kita tawaf di kementerian lembaga ini, udah tawafnya nggak jelas berapa kali, waktunya bisa 1 tahun, 2 tahun, jadi kapan orang mau berusaha? Itu kondisi, nggak boleh dari itu. Nah, sekarang dengan Impres nomor 7 Bang, instruksi Presiden nomor 7, ada 22 kementerian lembaga yang mendelegasikan kewenangan perizinannya itu kepada BKPM. Jadi tawafnya sekarang udah lebih pasti. Oke. Tawaf 2 tahun atau tawafnya bukan 7 kali. Serahkan kepada BKPM, di mana BKPM sekarang ada pejabat penghubung dari 22 kementerian lembaga tersebut. Ada pejabat penghubungnya di BKPM. Urusan teknisnya tetap ada di Kementerian Teknis, tetapi pada saat izinnya itu di BKPM. Kenapa? Supaya BKPM bisa mengontrol waktunya. Karena itu BKPM mengeluarkan NSPK ya, NSPK yang sudah diundangkan lewat peraturan badan oleh Menteri Hukum dan HAM. Contoh, urusan administrasi yang tidak memerlukan ke lapangan itu paling lama 10 hari. Kalau lebih dari 10 hari maka BKPM berhak mengeluarkan izin itu. Jadi pengusaha itu ada kepastian gitu loh Bang. Ya. Izin yang membutuhkan ke lapangan itu kalau tidak salah 2 minggu sampai dengan 20 hari. Kalau tidak maka BKPM menanyakan kepada Kementerian Teknisnya, apa masalahnya? Jadi bukan lagi pengusahanya yang menanyakan kepada Kementerian Teknisnya, tetapi antara sesama pemerintah yang melakukan cross check. Ini semuanya kita lakukan dalam rangka memberikan kepastian pelayanan dan kemudahan serta efisiensi. Karena cara berpikir kita sebenarnya begini, negara ini kan dibiayai dari pajak. Ya. Kalau pajak itu pajak yang paling besar itu pajak badan, 76% dari total pendapatan negara itu dari pajak, Bang. Ya. 76%. Artinya negara ini dibangun tidak lagi berbasis sumber daya alam, tapi sudah berbasis pajak korporasi atau pajak pengusaha. Nah, kalau pengusahanya ini kita putar-putar mereka, pengusahanya ini nggak kita layani baik, itu sama dengan kita menurunkan target pendapatan kita. Tapi kalau pengusahanya ini kita betul urus baik, negara bisa mendapatkan pendapatan. Ya. Dengan kata lain adalah, kalau kita ngurus investasinya baik, maka insya Allah hilirnya juga bagus. Pajak kita bisa naik. Ya. Nah, jadi kita lihat, jadi tadi beberapa kendala sudah disingkirkan. Nah, sekarang kan sempat 1 tahun yang lalu ASEAN itu menjadikan Vietnam sebagai benchmark, kira-kira begitu ya, tempat yang sangat ramah investasi. Nah, kalau sekarang kita dihadapkan apple to apple dengan Bung Bahlil menjadi kepala BKPM ini, kita dengan Vietnam, apakah sudah bisa apple to apple dari segi keramahan itu? Saya ingin menjelaskan begini, Vietnam sekarang yang sudah hebat itu mereka melakukan reform, deregulasi yang mereka lakukan itu sejak persiapan mereka 2008. 2008, 2009 itu baru kemudian hasilnya sekarang. Di Vietnam, BKPM Vietnam itu izin semua di dia. Semua di dia.
Tanah semua di dia urusannya. Jadi masuk BKPM, keluar BKPM. Ya. Kita ini masuk di BKPM, keluarnya banyak cabang. Makanya dibutuhkan satu instrumen kehadiran negara lewat regulasi untuk bisa melakukan percepatan. Undang-undang Omnibus Law adalah instrumen penting sebagai solusi untuk kita bisa mengantarkan Indonesia menjadi apple to apple dengan negara lain. Kenapa saya katakan demikian? Contoh, abang tahu nggak, izin lokasi itu bukan kewenangan pusat, itu kewenangan daerah. Ya. Jadi biar izin ini kita lakukan, sudah keluar, tapi kalau izin lokasi dia buat, apalagi bupati gubernurnya yang membuat izin itu lawan politiknya, ya selesailah sudah itu barang. Nah, tidak ada cara lain menurut saya sekarang. Kita itu membutuhkan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 17 juta. Ya. Kita bagaimana, kita bicara tentang demokrasi ekonomi. Kita bicara tentang investasi yang inklusif. Ya. Kita bicara tentang pemerataan pertumbuhan. Itu kan berarti harus ada kolaborasi antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil dan UMKM. Esensi di sana. Tetapi sampai dengan hari ini, kita berbicara tentang UMKM, tidak ada satu undang-undang yang mewajibkan kehadiran negara untuk membeli produk mereka. Tidak ada satu undang-undang yang mewajibkan negara untuk memaksa para investor besar, baik asing maupun dalam negeri, untuk bergandengan dengan UMKM. Maka kemudian, lewat Pak Presiden, Pak Jokowi ingin untuk UMKM ini hadir, tumbuh bersama-sama dengan pengusaha besar. Ya. Undang-undang Omnibus Law itu adalah mengatur tentang bagaimana izin UMKM jangan dipersusah. Bagaimana kemudian UMKM harus berkolaborasi dengan pengusaha besar. Bagaimana produk-produk UMKM harus dibeli oleh negara. Harus negara hadir. Ya. Dan bagaimana UMKM mendapat suntikan pembiayaan dari negara dan BUMN, bank-bank BUMN. Nah, begitu pentingnya undang-undang Omnibus Law. Karena menurut saya, kalau undang-undang Omnibus Law ini tercepat kita selesaikan, 17 juta ini siapa yang mau kasih lapangan pekerjaan? Ya. Dan saya bisa memastikan, kalau kemudian ini diperlambat, dipersusah terus, abang bayangkan, jumlah total mahasiswa S1 dari Aceh sampai Papua itu 6 juta lebih. Dan kalau seandainya investasi nggak masuk, swasta nggak bergerak, maka seluruh output perguruan tinggi swasta dan negeri dari Aceh sampai Papua kemungkinan akan menjadi pengangguran intelektual. Dan saya tidak bisa membayangkan kalau yang menjadi pengangguran intelektual itu mahasiswa yang berlatar belakang aktivis. Maka selesailah sudah. Anak-anak Cipayung Place, ya. Ya abang tahulah mereka itu. Jadi ini kita sedang, kalau tidak segera kita selesaikan, ini sedang kita membuat bom waktu sendiri. Dan satu orang aktivis itu mampu melakukan agitasi itu beribu-ribu orang. Karena itu pengalaman pribadi saya dulu ketika ketua Senat. Ya. Jadi saya pikir tidak ada cara lain. Berikut, kalau kita bicara tentang Omnibus Law, tentang lingkungan. Contoh begini Bang. AMDAL itu ya? AMDAL. Yang banyak AMDAL itu tidak dicabut, tidak ada. Cuma diklasifikasikan menjadi 3. Abang jangan salah. Ini pengalaman saya ya, pengalaman saya sebagai pengusaha. Orang mau bangun kebun 5.000 meter persegi, diwajibkan pakai AMDAL. Biaya AMDALnya 900 juta, investasi 100 juta. UMKM bisa mati dong kalau begini modelnya. Tekor gitu ya? Biaya AMDAL lebih mahal daripada biaya investasi. Ini ilmu Abu Nawas ini menurut saya. Ini ilmu Abu Leke ini. Abu Leke. Jadi ini klasifikasi yang kecil-kecil begini, tidak usah pakai AMDAL, tetapi dia cukup pakai izin. Kemudian yang menengah, yang investasinya di atas 3 miliar sampai dengan mungkin 20 miliar, itu pakai UKL UPL. Tetap masih ada AMDAL-nya itu, UKL UPL tentang lingkungan. Nah yang gede-gede, yang berisiko tinggi, tetap AMDAL. Cuman AMDAL-nya jangan 2 tahun dong baru keluar. Ya. Ini kadang-kadang AMDAL ini juga Bang, ya mohon maaf kata, abang tahu sendirilah. Ini juga jadi instrumen untuk tarik-menarik juga barang ini. Jadi yang dulunya AMDAL ini 2 tahun, 1,5 tahun, ini kita perpendek. Dengan mengurangi substansi dan kadar
kualitas dari harapan Andal itu sendiri. Kenapa? Agar kita percepat. Jangan Andal kita 2 tahun, orang mau bangun gedung di Vietnam 1 tahun 6 bulan udah produksi. Ya. Kita mau bikin Andal 2 tahun, bagaimana kita bisa bersaing? Ya. Jadi kecepatan dan ketepatan dalam membuat regulasi itu untuk bagaimana meningkatkan produktivitas satu perusahaan dalam menjalankan usahanya. Ingat loh Bang, core kita itu 6,4%. Filipina itu 3,4%. Ya, Kenapa? Karena kita terlalu banyak, rente kita ini terlalu banyak. Abuleke kita ini terlalu banyak, hantunya terlalu banyak. Selama kita masih berperilaku seperti ini, jangan pernah bermimpi untuk kita bisa berkompetisi dengan negara lain yang baik. Ya. Maka harus ada kesadaran kolektif. Ya. Pengusaha ini sebenarnya kalau diurus baik, mereka paling tahu diri lebih baik daripada yang lain. Menurut saya, ini pengalaman pribadi saya. Ya. Jadi kalau diatur baik-baik aja, oh mereka lebih baik kok. Tapi kalau dijahatin ya mereka lebih jahat lah. Oh kelakuannya mereka tukang siasati aturan gimana? Itu saya nggak menceritakan ke lain ya. Saya tidak menceritakan. Itu pengalaman pribadi saya. Nggak ada yang tersinggung. Nah, tadi dari aturan omnibus law dan sebagainya kan, lalu ada faktor lain yang sekarang juga masih panas terus tarik-menarik di bidang ketenaga kerjaan ini juga. Nah, ini kan juga faktor meskipun ini masih di bawah faktor kepastian tadi soal perizinan. Tapi apa tidak lama-lama kalau ini terus ditumbuh-tumbuhkan terus bahwa isu ini dikecilkan menjadi isu ketenaga kerjaan begitu, apakah tidak akan punya efek yang lebih eksesif itu kalau kita lihat situasinya? Jadi ada 3 poin penting. Ada 3 poin penting yang membuat kita tidak kompetitif dengan negara lain dalam konteks investasi. Yang pertama adalah regulasi, yang kedua harga tanah, yang ketiga buruh. Kita itu Bang punya tingkat kenaikan buruh per tahun paling tertinggi, 8,5%. Dan tingkat kemahalan buruh kita itu 4,5%. Dengan produktivitas yang tidak seimbang. Artinya dalam poin-poin tersebut harus kita berkaca ke belakang. Buruh adalah salah satu instrumen penting dan harus dilindungi. Tetapi di aspek yang lain melindungi itu juga harus kita melihat pada konteks harga dan produktivitas serta biaya yang muncul untuk melahirkan satu produk. Ini harus ada jalan tengah. Hari ini, saudara-saudara saya yang buruh, undang-undang ini kan undang-undang masa depan. Undang ini kita berlaku untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang 17 juta orang itu. Bukan untuk mengikat buruh yang sekarang. Enggak, jangan salah kita salah berpersepsi kayak begitu. Nah, sekarang ini kan zaman udah berubah Bang. Kalau undang-undang dulu, orang kerja nggak ada jam-jaman. Sekarang kan orang kerja ada yang mau jam-jaman. Adakah undang-undang yang menjamin itu? Belum ada. Jadi maksud saya adalah, oke, bagian-bagian prinsip yang buruh kita harus lindungi Bang. Tapi kalau memang bagian-bagian yang mohon maaf kata, yang juga dibutuhkan satu relaksasi, kita juga berbijaksana lah. Kalau kita ribut-ribut terus, nggak ada investasi masuk, emang mau ribut apa tentang undang-undang itu? Siapa yang pasti cipta kita lapangan kerjaan? Malah kita yang jadi ribut sendiri. Investor itu pikirannya begini, kalau ada negara lain yang lebih ringan, kenapa dia tidak ke situ? Kan gampang aja, kita bilang begini, oh market kita besar. Iya, market kita besar. Tapi kalau kita ribut terus, mereka ke Vietnam, ke Filipina, produk mereka masuk aja ke Indonesia. Toh kita sudah mea kok. Ya kan, kita sudah mea kok. Betul. Biaya impor mereka jauh lebih murah ketimbang mereka membiayai tenaga kerja dari dalam negeri. Atau mungkin produktivitasnya lebih baik di luar. Itu contoh ya. Jadi yang saya inginkan adalah hak buruh tetap kita jamin, kita lindungi, tapi perusahaan ini juga harus kita akomodir. Cari jalan tengah. Ini bukan menang-menangan, ini persoalan kolaborasi kok. Nah ini yang saya maksudkan. Jadi ada poin-poin di mana yang kita harus diskusikan, ayolah. Gitu. Saya ini kan mantan karyawan juga. Ya saya mengerti psikologi
karyawan itu. Saya mengerti banget. Lama kok saya jadi karyawan, Bang. Bukan hanya karyawan, sopir angkot pun pernah kita rasakan, Bang. Iya, iya. Tapi kita merasakan juga sebagai owner, seperti orang menggaji kan gitu. Enak juga lah, Bang, kira-kira begitu. Tapi saya berada pada dua sisi kebatinan itu. Kebatinan sebagai mantan karyawan dan kebatinan sebagai mantan orang yang mempekerjakan orang lain. Kalau saya sekarang pada posisi regulator, kira-kira begitu, Bang. Saya mau kepentingannya saja. Nah, ini tadi kan banyak sekali out of the box, cara berpikir seperti itu. Itu terinspirasi siapa? Atau nemu di mana itu? Tiba-tiba begitu atau apa gitu? Itu nggak ada teorinya di dalam kampus. Ini ilmu main, ini barang. Oh gitu. Jadi pengalaman hidup ya? Pengalaman aja, Bang. Ini pengalaman. Ya kayak gini-gini, kondisi kayak gini nih, Bang. Ini nggak ada buku. Belum ada satu buku yang diciptakan di dunia ini untuk menyelesaikan masalah ekonomi di pandemi. Ya. Nggak ada. Kalau ada, ayolah kita debat sedikit. Kita mau tanya dulu bagaimana teori investasi di era pandemi ini. Pusing kita lihatnya. Jadi itu coba ilmu mencari-cari. Ini kan kondisional. Ya. Situasional. Jadi kita harus apa ya? Cepat. Harus punya intuisi. Intuisi harus punya leadership. Dan tak mau turun ke lapangan. Kalau nggak bisa, Bang. Kalau hanya di belakang meja, baru kita bermimpi menghayal itu onani sendiri itu namanya. Berkhayal sendiri. Ya. Nah, ini kan persoalannya kan kemudian kita selalu dihadapkan bahwa selalu ada segelintir orang yang berpikiran seperti itu out of the box. Sementara ini kan seperti kayak orkestrasi gitu. Kita membutuhkan mindsetnya juga semua berubah sampai kepada kepala daerah dan seterusnya. Nah, dihadapkan pada persoalan seperti ini, orkestrasi seperti ini pertanyaan terakhir saya, optimisme Bung Bahlil seperti apa? Saya bersyukur Allah memberikan saya sebuah proses panjang dalam hidup. Saya pernah menjadi aktivis, saya pernah berproses di HIPMI, dan pernah berproses dalam berbagai macam organisasi. Di situ saya banyak mengenal kepala daerah, baik bupati maupun gubernur. Bahkan mereka adalah sahabat-sahabat seperjuangan saya. Saya menyelesaikan persoalan investasi kadang-kadang informal lebih banyak daripada formal. Hubungan personal yang saya bangun, bukan hubungan antara bupati dengan kepala BKPM. Jadi saya telepon mereka enak kok. Saya diskusi sama mereka. Mungkin kalau orang yang belum kenal sama mereka agak kaku kali ya. Saya sama mereka, apalagi anak HIPMI, ya kadang-kadang kita ngomong ke Bung Binatang aja yang keluar. Bro, keluarkan lah ini barang. Gitu-gitulah. Karena semua hal itu diselesaikan dengan cara-cara formal kok, Bang. Nggak ada. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa di era pandemi ini lebih banyak hubungan-hubungan personal yang kita selesaikan. Dan strategi. Dan harus taktis. Kalau dulu banyak pertemuan baru hasil keputusan. Kalau sekarang sedikit pertemuan keputusan yang harus banyak. Itu bisa terjadi kalau ada trust dari orang yang kita ajak bicara. Contoh katakanlah Gubernur A. Saya bilang, Pak Gub, begini aja Pak Gub, izinnya begini caranya. Kalau gubernurnya itu nggak trust sama saya, dia nggak mau. Iya kan? Ataupun sebaliknya, Bupati A, Gubernur A bilang kepada kepala BKPM, bro izinnya begini aja. Yang penting tidak mengurangi substansi, tapi caranya begini mungkin diperpendek. Kalau saya tidak percaya sama dia, bagaimana bisa kita bangun? Nah, tapi trust itu kan lahir akibat karena interaksi. Proses. Nah, alhamdulillah saya berproses di HIPMI yang panjang, itu kemudian lahirlah trust dengan abang-abang saya di daerah itu. Bupati, gubernur, dan banyak kan kepala daerah, ya ada Cipayung banyak juga lah. Itu kalau di daerah itu ada GMNI, PMKRI, GMKI, HMI, PMI, itu kan satu kultur semua itu. Jadi ini seperti bola biliar aja, pukul bola satu kenal semua. Nggak ada baper-baperan gitu ya? Nggak ada ya? Mas hari gini baper-baperan. Ini kalau baper-baperan rakyat ini mau jadi apa? Kita ini butuh kerja keras. Bagaimana membantu presiden, bagaimana membantu negara berdasarkan undang-undang untuk kepentingan rakyat. Untuk kesejahteraan rakyat. Rakyat sekarang lagi susah. Jadi kita nggak boleh baper-baperan. Nggak boleh merasa gengsi-gengsian karena saya pejabat negara jadi nggak mau turun ke daerah, nggak bisa.
Justru pejabat negara itulah pelayan rakyat. Dan BKPM khususnya, saya tidak bicara pejabat negara yang lain, saya bicara tentang BKPM. Khususnya BKPM, itu semua sekarang turun ke lapangan. Baik, terima kasih Bung Bahlil. Sebuah dialog yang ya insya Allah ini sangat inspiratif nih bagi Sobat Medcom semua yang menyaksikan perbincangan kita ini. Insya Allah kita dengan banyak sekali pikiran positif, lalu out of the box, cara kerja yang luar biasa, maka kita akan mencapai cita-cita kita sebagai Indonesia maju. Insya Allah. Terima kasih banyak, Bung Bahlil. Terima kasih Bang ya, sukses Bang. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Medcom, tak terasa sudah lebih dari 30 menit saya berbincang dengan Kepala BKPM Bung Bahlil Lahadalia, sosok muda yang sangat energik, dan banyak sekali ide-ide dan strategi yang tidak semuanya berdasarkan teori, tetapi berdasarkan atas pengalaman-pengalaman hidup dan strategi-strategi intuisi-intuisi dan jejaring yang sangat penting. Nah, Anda akan tetap dapat mengikuti Newsmaker pekan depan, tentu saja dengan sosok dan tokoh yang barangkali berbeda atau barangkali juga mungkin sama, tetapi dengan tema-tema yang tetap menarik bersama kanal YouTube Medcom ID, juga Facebook Medcom ID. Karena itu tetap like, subscribe, share, dan ketuk notifikasinya agar Anda mendapatkan pesan-pesan video positif dari medcom.id. Saya Abdul Qohar mohon pamit, sampai jumpa.